Kalau kita masih bingung market itu ada atau enggak, kita bisa melakukan yang pertama ya, kita bisa melakukan, kita cari ada nggak bisnis yang sejenis sama kita. Kompetitor ya? Iya, kompetitor. Ya kan kita bisa lihat kompetitornya gimana nih, dia ramai nggak, pembeliannya ada nggak, terus kalau gue sih balik lagi gini ya, kalau kita udah punya produk nih, udah punya ya ibaratnya offering lah, kita mau menawarkan sesuatu gitu ya ke market ya. Ya kata kuncinya itu tadi, ya bener yang tadi lu bilang, artinya ada pertanyaan ini marketnya ada nggak sih gitu kan ya. Itu harus, kalau istilah gue gini, kalau kita masih bingung market itu ada atau enggak, kita bisa melakukan yang pertama ya, kita bisa melakukan, kita cari ada nggak bisnis yang sejenis sama kita. Kompetitor ya? Iya, kompetitor. Ya kan kita bisa lihat kompetitornya gimana nih, dia ramai nggak, pembeliannya ada nggak, terus websitenya ada nggak, kemudian sosial medianya ada nggak, itu kita bisa riset tuh. Kita cari di IG, kita cari di Facebook, kita cari di Google gitu ya. Nah kalau ada ya kita tiru. Ibaratnya kita hack lah, kita hack tuh walaupun nggak harus tiru plak gitu ya, tapi kita lihat prosesnya dia apa, dia bikin apa aja di situ. Nah, kita ikutin. Satu itu, kalau kita ada kompetitornya. Nah cuman kadang-kadang kan kita nggak ketemu nih, ada juga tuh beberapa teman juga, gue mau jualan di online nih tapi gue nggak ketemu kompetitor nih gitu. Nah kalau gue biasanya gue lakukan kalau di posisi kayak gitu, ya kita melakukan yang namanya asumsi dulu. Kita assume dulu gitu loh, nih kayaknya gue mau jualan ke orang ini deh gitu loh. Kan lu waktu bikin itu kan pasti mikirnya kan, mungkin orang tipe kayak lu kan, gue orang yang sukanya seni tapi diaplikasikan di pot. Nah itu kan lu punya profile lah, lu profiling nih. Kayaknya orang umur sekian ya kan, hobinya ini, terus tinggalnya di mana ya, banyak kan orang mana ya, itu bisa lu kira-kira dulu. Jadi ketika lu melakukan itu, namanya asumsi dulu, baru nanti ketika lu mau mulai masuk ke digital nih, ya lu akan tes kan, lu akan tes pasar di situ. Ada nggak ketika lu pasang misalkan konten, ada yang respon nggak? Ketika lu misalkan ngiklan, ada yang mau pesen nggak atau gimana nggak gitu, seperti itu. Nah itu ya yang gue bilang enaknya di digital tuh kita nanti bisa melakukan itu, kita mengkonfirmasi atau memverifikasi asumsi kita. Nah pertanyaannya gini, kalau lu sendiri sebenarnya itu udah punya gambaran belum sih mau jualan ke siapanya gitu? Nah dari insight yang gue temuin sementara ini, ngelihat pasar trennya si tanaman itu naik penjualannya, otomatis kan potnya juga dibutuhkan juga nih untuk naruh si tanaman. Nah, ngelihatnya tuh, ngelihat peluangnya ini potnya biasa-biasa aja. Ini mungkin akan lebih baik, mungkin akan lebih asik ketika potnya itu art gitu. Jadi gue ngelihatnya juga dari sisi itu, juga dari sisi desain interior. Karena kan tanaman indoor sekarang untuk mempermanis desain interior kan. Nah desain interior seperti apa, nanti potnya itu gue sesuaiin mau gayanya gimana gitu sih bang. Wah itu kalau gue bilang sih sebenarnya udah ada market existingnya ya. Jadi kan sebenarnya lu memberikan nilai tambah terhadap satu produk yang udah eksis, yaitu tadi tanaman kan. Orang suka tanaman, dia suka memperindah ruangannya. Terus selama ini mungkin belum ada alternatif buat mereka, misalkan potnya tuh gitu-gitu aja. Nah terus lu masuk di situ. Nah sebenarnya sih lu bisa verified dari situ tuh, dari mulai yang market intinya itu sendiri gitu. Nah, tinggal kan nanti ya lu bikin kontennya, lu bikin prototipenya segala macem, produk seperti apa, tinggal lu optimasi deh di online-nya seperti itu.